Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Gunawan dengan NIM 200201003 Fakultas Komputer, Program Studi Rekayasa Sistem Komputer. Saya akan menjelaskan tentang machine learning yang yaitu berbasis menggunakan bahasa Python. Saya akan menjelaskan tentang list dan for loop. List, ketika bekerja dengan data, kita menyimpan data tersebut di dalam memori komputer dan kemudian memanggilnya sewaktu-waktu saat dibutuhkan untuk menjalankan proses. Data tersebut dapat kita simpan di dalam suatu variabel seperti yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Di sini terdapat script, yaitu nama aplikasi Facebook, harga 0.0, mata uang USD, total rating 297328, user rating 3.5. Berdasarkan skrip di atas, kita menyimpan data ke dalam masing-masing variabel. Data nama aplikasi Facebook adalah tipe string. Data harga 0.0 adalah float. Data mata uang USD adalah string. Data total rating 297328 adalah integer. Data user rating 3.5 adalah float. Menyimpan data dengan memberikan nama variabel untuk semua data merupakan sebuah proses yang sangat tidak efisien, sehingga dalam bahasa Python kita dapat menyimpan data secara lebih efisien dengan menggunakan list. Ini adalah contoh list. Ini kita ketikkan baris 1 sama dengan kurung kotak Facebook. Di sini tidak hanya Facebook, kita mungkin bisa menggantinya dengan Instagram, Twitter, WA. Bisa disesuaikan. Lanjut 0.0 USD 297328, lagi 3.5. Kita ketikkan di sini print dalam kurung nama list tadi, yaitu baris 1. Print tab baris 1. Kita coba mencet tombol run di sini. Bentar lagi prosesnya. Maka akan muncul output berupa Facebook 0.0 USD 297328 dan 3.5. Jadi list dapat dibuat dengan menggunakan kurung kotak, dan kemudian di dalamnya diisi dengan data yang ingin disimpan, di mana setiap data dipisahkan oleh tanda koma. Di sini terdapat instruksi, yaitu simpanlah data ini dalam bentuk list di dalam variabel yang diberi nama baris 2. Yang kedua, simpanlah data dalam variabel yang diberi nama baris 3 dan tampilkan baris 2 dan 3 dengan menggunakan perintah print.
ini kita ketikkan baris 2 sama dengan di kurung kotak Instagram 0.0 USD 2384478 4.0 baris 3 sama dengan titik, gunakan petik 1 class of clans 0.0 USD 2148892 4.5. Kita printkan baris 2, print baris 3. Coba run di sini dan akan muncul outputnya, yaitu ini baris 2, ini baris 3 gitu. Kita lanjut. Dalam sebuah list, kita dapat menyimpan data dalam berbagai tipe. List bersifat seperti kontainer yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Seperti pada contoh sebelumnya, kita telah bisa menyimpan beberapa tipe data ke dalam sebuah list baris 1. Untuk mengetahui berapa banyak data yang kita simpan di dalam sebuah list, maka kita dapat menggunakan perintah len. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Kita ketikkan lagi baris 1 sama dengan kurung kotak lagi Facebook, kita tulis 0.0 USD 23844,3.5 print. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kita ingin mengetahui jumlah list ini memiliki beberapa variabel. Kita tuliskan len baris 1 list 1 sama dengan 1,6,7,13,30,66 print sama seperti tadi len list 1 list 2 print len list underscore
2. Kita coba run. Nah, di sini dia menunjukkan output yaitu 570. Kenapa 570? Karena ini berjumlah 5 7 dan ini kosong, yaitu tidak ada isinya gitu. Kita lanjut. Jika bekerja dengan data yang sedikit, kita dapat menghitung jumlah data di dalam list dengan sangat mudah. Namun jika kita bekerja dengan data yang sangat banyak, maka perintah len akan sangat membantu untuk mengetahui jumlah data yang tersimpan di dalam list. Setiap data yang tersimpan di dalam list memiliki indeks. Indeks ini seperti halnya alamat tempat masing-masing data tersimpan, sehingga kita dapat menggunakan indeks data untuk memanggil isi data secara spesifik di dalam sebuah list. Jika kita ingin memanggil data yang terdapat pada indeks tertentu, kita dapat memberikan perintah dengan format nama list index. Sebagai contoh, jika kita ingin memanggil data pada urutan pertama, kita dapat memasukkan indeks 0. Taran itu akan muncul Facebook karena urutannya begini: 0 1 2 3 4. Kita memanggil 0, yang muncul yaitu Facebook. Dengan kemudahan memanggil data yang tersimpan dalam list, maka kita dapat dengan mudah menjalankan suatu perintah operasi dan menyimpan hasil operasi di dalam memori. Contohnya begini. Baris 1, baris 2, ketikkan Instagram, koma 0.0, koma USD 21615584. Ada rating sama dengan baris 2, 4, baris 1, 4. Rating baris 2 kurung kotak 4 kasih
slash 2 print kita underscore rating print rata underscore rating. Coba runkan di sini. Yap, kan muncul 1.0 4.0. Oke, lanjut. Di sini instruksi. Beda sel di bawah kita telah diberikan 3 buah list dengan nama baris 1, 2, dan 3. Buatlah variabel dengan nama rating 1 dan simpan data urutan keempat di list baris 1 dan seterusnya. Buatlah variabel dengan nama rating 2 dan simpan data urutan keempat dari list baris 2. Buatlah variabel dengan nama rating 3 dan simpan data urutan keempat dari list baris 3. Jumlah ketiga variabel rating 1, rating 2, rating 3 dan simpan dalam variabel baru yang diberi nama total. Bagilah variabel total dengan bilangan 3 untuk mendapatkan nilai ratanya dan simpan dalam variabel baru yang diberi nama rata. Seperti di bawah ini. Dalam penomoran indeks dikenal dua sistem penomoran, yaitu positif indeks. Elemen pertama diberi indeks 0, elemen kedua diberi indeks 1, dan seterusnya. Negatif indeks, elemen terakhir diberi indeks -1, elemen kedua terakhir diberi indeks -2, dan seterusnya. Elemen list Facebook, positif list, negatif list. Dalam prakteknya kita akan sangat sering menggunakan positif indeks. Namun dalam kondisi tertentu, ketika jumlah data dalam list sangat banyak dan kita ingin melihat data pada sebuah akhir, maka sistem negatif indeks akan sangat berguna. Nah, begini. Print -1, print baris 4. Ketika kita mengeprintkan baris 1 dengan -1, maka akan muncul 3.5. Keempat muncul sama. Gimana? -1 berarti sebaliknya, yaitu -1, -2, -3, -4, 5. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Itu. Jika kita salah memasukkan indeks karena jumlah indeks yang dimasukkan jauh lebih besar daripada maksimal indeks yang tersedia, maka outputnya akan muncul error seperti berikut ini. Maka akan terjadi error. Gunakan sistem negatif indeks dalam mengerjakan perintah berikut. Buatlah variabel rating 1 dan isi dengan data pada elemen terakhir di baris 1. Buatlah variabel rating 2 dan isi dengan data pada elemen terakhir dari baris 2. Buatlah variabel rating 3 dan isi dengan data pada elemen terakhir dari baris 3. Jumlah rating 1, 2, 3 dan simpan dalam variabel baru diberi nama total rating. Bagi total rating dengan bilangan 3 dan kemudian simpan dalam variabel baru dengan nama rata rating. Tampilkan rata rating dengan perintah print. Nah, ini. Baris 1 Facebook rating baris 1 -1 print, maka akan menghasilkan outputnya ini.
Seringkali dalam membuat suatu program kita harus mengambil data dalam jumlah tertentu dari sebuah list dan kemudian menyimpannya dalam sebuah variabel baru. Contohnya seperti ini. Cara di atas membuat kita harus mendefinisikan banyak variabel dan membuat kode kita tidak efisien dan sulit untuk ditelusuri jika terdapat suatu kesalahan. Cara yang lain dapat dilakukan dengan data yang dipilih dari sebuah list ke dalam list yang lain. Contohnya begini. Ini rating 03-1 print data rating maka akan menghasilkan output Facebook rating 2974676 dan total rating 3.5. Instruksi diberikan list seperti pada sel di bawah, di mana pada list data pada list berisi nama aplikasi, harga mata uang, jumlah rating, user rating. Buatlah variabel dengan nama rating FB dan isi dengan list nama aplikasi, jumlah rating dan user rating dalam list 1. Buatlah variabel nama rating Pandora dan isi dengan list nama aplikasi, jumlah rating dan user rating dari list baris 3. Hitunglah rata super user rating dari rating FB, rating Insta, dan rating Pandora. Jumlahkan semua user rating dan bagi dengan total datanya. Kemudian simpan dalam variabel rating rata. Tampilkan rating rata dengan menggunakan perintah print. Baris 1 Facebook, 2 Instagram, Clash of Clans, Temple Run, Pandora. Rating FB baris maka akan memunculkan output. Dalam membuat sesuatu program, kita seringkali berhadapan dengan list dengan jumlah elemen yang banyak dan kita harus memilih elemen list dalam rentang indeks tertentu. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat memilihnya dengan format perintah berikut ini. Nama list, indeks awal, indeks akhir. Contohnya baris 1 kita isikan dengan Facebook 0.1 USD 2974676 3.5. Data slings kita sama dengan baris 1 0:3. Print data slings, outputnya yaitu Facebook 00 USD. Jika kita memilih n elemen pertama atau n elemen terakhir dari sebuah list, dapat dilakukan dengan perintah berikut. Nama list n, nama list min n. Baris 1 Facebook 3 awal, baris 1 3 akhir, print 3 awal, print 3 akhir. Maka outputnya yaitu Facebook 0.0 USD. Yang kedua yang 3 akhir USD 2974676 3.5. Diberikan beberapa list seperti pada sel di bawah. Pilih 4 elemen pertama pada list baris 1 dan simpan dalam variabel dengan nama FB 4 awal. Pilih 3 elemen terakhir pada list baris 1 dan simpan dalam variabel dengan nama FB 3 akhir. Dari variabel baris 3 pilih USD 2130805 dan simpan dalam variabel COC 34. Begini.
maka outputnya yaitu Facebook 0.0 USD 2974676, USD 2974676 3.5, USD 2130805. Print FB 4 awal 0 1 2 3 4. Wah, outputnya ini. Print FB 3 akhir 1 2 3. Print COC 3 dan 4 0 1 COC 0 1 2 3 4 3 4 tuh. Pada bagian sebelumnya kita menyimpan sebuah list data ke dalam satu buah variabel. Jika kita bekerja dengan jumlah data yang sangat banyak, memungkinkan untuk memiliki list data yang jumlahnya sangat banyak pula. Misalnya kita memiliki list data sebanyak 1000 data. Berarti kita harus mendefinisikan sebanyak 1000 variabel untuk menyimpan list data tersebut. Tentunya cara ini sangat tidak efisien untuk membuat kode kita menjadi lebih rapi. Maka kita dapat menyimpan sekumpulan data list ke dalam sebuah list. Contohnya baris 1 dataset baris 1 2 3 4 5 print, maka akan menjadi suatu dataset. Dari contoh sebelumnya didefinisikan variabel baru dataset yang juga merupakan list dari data list. Untuk memanggil baris 1 kita dapat memberikan perintah dataset kosong. Untuk memanggil baris kelima kita dapat memberikan perintah dataset -1. Untuk memanggil baris 1 dan baris 2 kita dapat memberikan perintah dataset 2. Gini, print kosong, maka akan muncul output dataset urutan 1 -1 urutan ke 5, ini urutan ke-2 ya, dan baris 1 dan baris 2. Jika kita ingin memanggil elemen data dalam dataset, kita dapat melakukannya dengan cara berikut. Misalnya kita ingin mengambil elemen keempat dari baris 1 dalam dataset, yaitu nilai 3.5. Pertama kita panggil dulu baris 1 dengan perintah dataset kosong dan kemudian simpan dalam variabel baru yang kita beri nama baris FB. Jika kita print baris FB maka akan diperoleh data yang isinya sama dengan baris 1. Kita ambil bagian terakhir dari data dalam baris FB dengan perintah baris FB -1 dan simpan dalam variabel rating FB. Print rating FB sehingga hasilnya adalah 3.5. Gini kira-kira outputnya 3, dan ini adalah skripnya. Dari cara di atas kita memperoleh nilai 3.5 melalui dua cara, yaitu pertama memanggil dataset kosong dan kemudian menjalankan perintah rating FB -1. Adapun cara yang lebih singkat dengan cara berikut. Print dataset kosong -1. Hasilnya pun akan sama, yaitu 3.5. Instruksi 2.6. Dalam sel di bawah telah diberikan 5 baris list. Gabungkan kelima list tersebut menjadi sebuah list
dan simpan dengan nama variabel baris dataset. Hitunglah nilai rata user rating dari baris dataset dengan memilih elemen yang sesuai dan kemudian simpan dalam variabel rata rating. Catatan, user rating adalah elemen terakhir dari masing-masing list. Kita tuliskan baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan 5. Baris dataset yaitu 1 sampai 5, rata rating dari 04, 14, 434, 44/5. Print rata rating maka akan menunjukkan output 4.2. Sebelumnya kita hanya bekerja dengan data yang jumlahnya sedikit. Sebenarnya data yang kita proses sebelumnya adalah potongan dari data yang banyak yang tersimpan dalam file applestore.csv. Jika kita buka file tersebut, maka di sana terdapat 7197 baris data dan 16 kolom. Sehingga secara total ada sebanyak 7197 kali 16 data point. Jumlah ini sangat banyak dan akan sangat memakan waktu jika dituliskan secara manual satu persatu. Dengan bahasa Python kita dapat memanggil data yang tersimpan di dalam memori komputer dan mengubahnya menjadi susunan list untuk dilakukan proses perhitungan. Adapun cara untuk memanggil file adalah sebagai berikut, yaitu kita dengan mengetikkan file open applestore csv encoding utf-8 file open. Outputnya sebagai berikut. Untuk membuka file kita dapat menggunakan perintah open. Setelah file dibuka maka outputnya berupa objek. Penjelasan mengenai objek akan dijelaskan pada kesempatan lainnya. Sekarang filenya sudah terbuka dengan perintah open. Selanjutnya adalah membaca isi file. Adapun cara untuk membaca isi file adalah dengan memberikan perintah sebagai berikut. File open. Sebelumnya kita akan mencoba dengan ketik file open sama dengan TF8 from CSV import reader read file sama dengan reader file open read underscore file. Kita akan coba run di sini ya. Belum. Loading dan datanya ternyata belum kita upload
dan akan terjadi error. Dan ini sudah saya upload dan sudah berhasil. Kita akan lanjut yang di bawahnya. Coba di sini taran, yap, kan muncul data banyak sekali. Untuk mengetahui banyaknya list yang tersimpan dalam variabel fdata, maka kita dapat menggunakan perintah len fdata. Kita lakukan len fdata taran, yap, yaitu jumlahnya 7.198 data, dimana terlihat terdapat sebanyak 7.198 baris data, dimana dengan satu baris data pada bagian awal merupakan list nama kolom. Buka file CSV dan simpan dalam bentuk list. Buka file dengan perintah open dan simpan dalam variabel bernama file open. Baca file yang telah dibuka dengan perintah reader yang diimport dari modul CSV dan simpan hasilnya dalam variabel read file. Ubahlah read file menjadi bentuk list dan dengan menggunakan perintah list dan simpan dalam variabel fdata. Print total elemen dalam list fdata dengan perintah len. Print baris pertama, baris yang menyimpan nama kolom. Print baris kedua dan ketiga, coba dengan indeks rentang slash potongan list. Kita tuliskan begini, ya, maka akan memunculkan data seperti di bawah ini. Nah, maka kita akan lanjut materi yang kedua, yaitu for loop. Jika kita memiliki data dalam jumlah yang sangat banyak seperti data Apple Store, dan kemudian kita ingin menghitung nilai rata user rating, maka kita tidak mungkin mengerjakannya dengan secara manual yang seperti yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dengan data yang hanya 5 baris dalam Apple Store CSV terdapat 7.198 baris data, dimana untuk menghitung nilai rata rating dilakukan dengan mengambil user rating dari setiap baris, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan total data. Proses mengambil data user rating dari setiap baris ini merupakan sebuah proses yang berulang, sehingga kita dapat mengerjakannya dengan menggunakan perintah for loop. Setiap proses yang berulang dan memiliki pola tertentu dapat dikerjakan dengan menggunakan perintah for loop. Contohnya seperti ini, ratings 4.5, 5, 3.8, 4.3, 4, 3. Kita ketikkan for element in rating, print element. Nah, sini outputnya akan berbentuk vertikal, yaitu 4.5, 5, 3.8, 4.3, 4, dan 3, seperti itu ya. Contoh di atas memanggil elemen menyusun list rating dan menampilkan datanya satu persatu secara berurutan. Pada iterasi pertama, variabel elemen akan bernilai 4.5. Iterasi kedua bernilai 5, iterasi ketiga 3.8, dan seterusnya. Jika kita kembali ke variabel dataset, maka kita akan mengambil elemen dari masing-masing list penyusun dataset. List kita row 1 Facebook 0.0 USD 29746676.3.5. Row 2 Instagram 0.0 USD dan seterusnya.
Dan bisa kalian lihat sendiri di tampilan layar seperti ini datanya. Kita ketikkan dataset row 1, row 2, row 3, row 4, row 5 dan seterusnya. Elemen in dataset rating elemen print rating akan menghasilkan output seperti ini. Tuh. Akan mencoba di sini. Set, kita runkan set. Nah, kita akan munculkan output yang sama seperti contoh yang pada di samping. Jika kita ingin mengambil elemen terakhir dari list penyusun dataset, maka dapat dilakukan dengan perintah berikut. For element in dataset rating sama dengan elemen -1 print rating. Maka hasilnya adalah set. Kok bisa ini? Ya karena elemennya -1 kan berarti kita menghitungnya dari belakang. 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.0. Tuh. Diberikan variabel list seperti pada sel di bawah. Gunakan perintah for loop dan print untuk menampilkan total rating elemen ketiga dari variabel dataset. Artinya seperti elemen ketiga ini dataset row 2, row 3, row 4, row 5, teruskan for element in dataset. Nah, kita akan memunculkan elemen ketiga, berarti kita menuliskan di sini 3. Nah, bagaimana ngitungnya? Yaitu 0, 1, 2, 3. Maka yang akan muncul yaitu ini. Nah, begitu. Teknik yang baru kita pelajari disebut sebagai looping, ya. Dengan teknik looping kita dapat memanipulasi atau melakukan operasi matematik pada masing-masing elemen penyusun list. Data list, for element in data list, print elemen 2 itu akan menggunakan 4, 10, 12, 16, dan 18. Bintang 2 berarti 2 kali 2 5 kali 2 kali 2 itu, maka akan melakukan output ini. Kode di luar loop dapat berinteraksi dengan kode di dalam loop. Contohnya data list 13578 total 0 for element in data list. Total sama dengan total plus elemen. Print total len data list. Kan 1, 4, 9, 16, 24, 4.8. Pada kode di atas, variabel total diupdate dalam setiap literasi, dijumlahkan dengan elemen sehingga cara di atas dapat dipakai untuk menghitung total jumlahan elemen penyusun sebuah list. Buat instruksi diberikan list seperti bawah ini. Buatlah variabel total dan isi dengan nilai 0. Iterasikan looping pada variabel dataset for element in dataset. Ambil user rating data urutan kelima dan simpan dalam variabel rating. Update variabel total dengan menjumlahkannya dengan rating. Di luar loop, bagi nilai rata rating yang disimpan dalam total dengan jumlah data untuk menghitung nilai rata rating dan simpan dalam variabel rata rating. Jadi ini row 1 Facebook, 2 Instagram, 3 Clash of Clans, 4 Temple Run, 5 Pandora.
seperti ini, maka akan memunculkan output 4.2 itu. Selanjutnya kita akan menghitung nilai data user rating Apple Store yang tersimpan dalam dataset database komputer kita. Pertama kita buka Apple CSV dengan menggunakan perintah open dan kemudian mengubahnya menjadi bentuk list seperti ini ya. Kita juga akan melakukannya. Kita pastikan di sini kita pencet tombol run. Nah, di sini posternya sudah terbuka ya. Maaf. List. Dari hasil keluaran perintah len data terlihat jumlah data sebanyak 7198. Pada baris pertama adalah nama kolom, sehingga total data poinnya adalah sebanyak 7197. Kita akan menghitung nilai data dari user rating yang mana berada pada indeks ke-8, sehingga kita dapat menghitungnya dengan perintah for loop seperti berikut. Nah, terdapat error yang menjelaskan bahwa data yang dijumlahkan tidak memiliki tipe yang sama. Variabel total memiliki tipe int, sedangkan rating memiliki tipe string. Sehingga agar dapat dijumlahkan, maka variabel rating harus dikonversi dulu menjadi tipe int atau float. Karena variabel rating memiliki data yang berbentuk desimal, maka kita konversi menjadi tipe float. Sampai di sini juga masih terdapat error. Error ini menjelaskan komputer tidak bisa mengkonversi elemen data user rating menjadi float. Tentunya user rating yang berupa teks tidak bisa dikonversi menjadi angka, sehingga menghasilkan error. Kan tetapi data dengan elemen user rating ini berada pada kolom pertama, yang mana merupakan nama kolom yang harusnya tidak terlibat dalam perhitungan, sehingga kita harus memilih data tanpa mengikutkan data urutan pertama dengan memilih indeks data 1. Nah, setelah kita munculkan total 0, for elemen data 1, rating float 8, print, nah akan muncul output itu. Hitunglah rata user rating dari data Apple Store. Bukalah data Apple Store, buatlah variabel rating sum dan isi dengan 0. Looping pada data dan pastikan tidak mengikutkan baris pertama nama kolom dalam looping. Pilih variabel user rating pada urutan ke-8 dan simpan dalam variabel rating. Jangan lupa konversi tipe data dari str menjadi float. Update variabel rating sum dengan menjumlahkannya dengan nilai rating. Di luar loop, bagi nilai rating sum dengan total data. Gunakan perintah len data 1 dan simpan dalam variabel rata rating. Tampilkan nilai rata rating dengan menggunakan perintah print. Cara lain menghitung rata rating adalah dengan cara menyimpan terlebih dahulu nilai rating dalam sebuah list. Untuk menyimpan atau menambah data dalam sebuah list, kita dapat menggunakan perintah append. Contoh menggunakan perintah append adalah list A 12, list B 0, list C 3, D2, list append list akan memunculkan ini. Pada list A awalnya telah berisi nilai 1, 2, kemudian perintah append 3 menambahkan angka 3 ke dalam list A. Begitu juga pada list B dan list C, kemudian nilai 12 dan 2.4 ditambahkan ke masing-masing list. Untuk menghitung nilai rata dapat dilakukan mengambil nilai user rating kemudian disimpan ke dalam sebuah list kosong. Selanjutnya kita gunakan perintah sum untuk menghitung jumlah total dan nilai user rating. Untuk menghitung nilai rata
datanya kita bagi hasil dari sum dengan total data yang menggunakan perintah len. Contohnya row, contohnya seperti ini, in data, dataset, row, rating, cost. Bentar guys, hubungkan kembali ya. For element in dataset, rating element, rating event, rating print, rating k outputnya 3.5, 4.5, 4042. Instruksi, hitunglah nilai rata user rating dari data Apple Store. Gini, buka dan bacalah data Apple Store dan ubah menjadi bentuk list dan simpan dalam variabel data. Buatlah list kosong dengan nama rating, looping pada elemen data 1 dengan perintah for. Ambil nilai user rating data urutan ke-8 dan simpan dalam variabel rating. Jangan lupa dikonversi menjadi tipe float. Tambahkan nilai dan variabel rating ke dalam list rating dengan menggunakan perintah append. Di luar hitungan jumlah nilai rating menggunakan perintah sum, dan bagi nilai tersebut dengan banyaknya data ratings dengan perintah len. Untuk mendapatkan nilai ratanya dan simpan dalam variabel rata rating, tampilkan rata rating dengan perintah print. Demikian tentang penjelasan tentang list dan for loop. Semoga dapat dimengerti dan dipahami bersama. Sekian, saya tutup. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.